Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti dengan NIM F10511910027 dari Pendidikan Fisika kelas 3A2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tanjung Pura. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit model Webet beserta contohnya. Nah, model Webet itu sendiri adalah model pembelajaran IPA terpadu yang menggunakan pendekatan tematik atau tema. Nah, sebagai contohnya itu anak SD sekarang kebanyakan sudah menggunakan tema. Sekarang materinya itu menggunakan tema. Jadi artinya itu dalam satu buku itu tercakup beberapa mata pelajaran yang memang memiliki tema yang sama. Nah, salah satu tema yang saya ambil di sini adalah mengapa tubuhku bisa merasakan perubahan suhu, yang dimana di dalamnya itu mencakup pelajaran biologi, indera peraba, lalu suhu dan kalor dari fisika, termometer fisika. Di termometer ini cuman mengenai suhu skala yang ada di termometer, lalu perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, adapun indikator yang terdapat di tema yang saya bahas nanti yaitu yang pertama, menjelaskan bagian dari indera peraba pada manusia beserta gangguannya. Lalu yang kedua, menjelaskan proses perpindahan kalor. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan konveksi, konduksi, dan radiasi dalam perpindahan kalor. Lalu yang keempat, menjelaskan konsep suhu. Yang lima, menjelaskan prinsip kerja termometer. Dan tujuan pembelajaran dari tema kali ini yaitu pada indera peraba, siswa mampu memahami bagian dari indera peraba pada manusia beserta gangguannya. Lalu yang kalor, siswa mampu menjelaskan konsep kalor dengan tepat. Pada perpindahan kalor itu siswa mampu memahami macam-macam perpindahan kalor dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Lalu yang keempat itu ada materi suhu dan termometer. Saya jadikan satu, yaitu siswa mampu memahami konsep suhu dan siswa mampu menentukan jenis-jenis termometer atau macam-macam dari termometer. Indra adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan dan perubahan di sekitarnya atau sebagai reseptor impuls. Alat indra juga disebut sebagai organ yang dapat merespon perubahan yang ada di lingkungan. Nah, tubuh manusia itu mempunyai 5 macam indra, yaitu indra penglihat, mata, indra pendengar, telinga, indra peraba, kulit, indra pembau itu hidung, dan indra pengecap itu lidah. Nah, yang akan dibahas di sini adalah indra peraba yaitu kulit. Kulit dapat mendeteksi rasa sentuhan, panas, dingin, dan tekanan. Kulit merupakan indra peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Kulit adalah organ yang memiliki banyak fungsi, seperti sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat membahayakan, berperan dalam ekskresi, yaitu keringat, lalu pengatur suhu tubuh. Secara umum, kulit memiliki 2 lapisan, yaitu epidermis, kulit ari atau lapisan luar, dan dermis, kulit janggat atau lapisan di bawah epidermis. Pada lapisan epidermis hanya ujung saraf telanjang atau tanpa selaput, yaitu sebagai reseptor perasa sakit. Nah, pada lapisan dermis itu terdapat beberapa bagian dari kulit beserta reseptornya, yaitu sebagai berikut: corpus lufini sebagai reseptor ujung saraf perasa panas, corpus Meissner sebagai reseptor ujung saraf peraba, corpus Krause sebagai reseptor ujung saraf perasa dingin, lempeng Merker sebagai
reseptor ujung saraf perasa sentuhan dan tekanan ringan, korpus Pacini sebagai reseptor ujung saraf perasa tekanan kuat, dan rambut bagian yang menjadi alat sensorik yang efektif untuk mendeteksi bahaya dan juga menjadi ujung saraf indera peraba. Gangguan indera peraba yaitu yang pertama adalah jerawat. Jerawat itu terjadi ketika kelenjar minyak yang ada di bagian bawah kulit itu dapat terkena infeksi dari kotoran luar seperti debu yang masuk lewat pori-pori, sel-sel kulit mati dan bakteri atau virus sehingga terbentuk jerawat. Lalu yang kedua itu panu. Panu termasuk dalam penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit. Lalu yang ketiga itu adalah eksim. Eksim ditunjukkan dengan benjolan kecil yang akan berkembang menjadi ruam. Lalu yang keempat adalah herpes. Herpes adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh virus varicella. Lalu yang kelima adalah kudis. Kudis adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan karena serangan tungau atau kutu kecil. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya tinggi maka kalor yang dikandung oleh benda sangat besar. Begitu juga sebaliknya. Jika suhunya rendah maka kalor yang dikandung sedikit. Dari hasil percobaan yang sering dilakukan, besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda atau zat tergantung pada 3 faktor ini, yaitu massa zat, jenis zat kalor jenis, dan perubahan suhu. Nah, perpindahan kalor itu apabila ditinjau dari cara perpindahannya, ada 3 cara perlambatan energi dalam perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu adalah hantaran. Nah, konduksi itu digunakan untuk perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu benda atau suatu sistem tanpa disertai dengan perpindahan unsur-unsur materi pada benda tersebut. Nah, benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, sedangkan konduktor yang buruk itu disebut dengan isolator. Nah, yang berikutnya adalah konveksi. Konveksi itu digunakan untuk perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu benda atau daerah atau suatu sistem yang disertai perpindahan unsur-unsur materi pada benda tersebut. Contohnya itu pada yang kita temui itu di pantai berupa angin laut dan angin darat. Lalu radiasi. Radiasi itu adalah perpindahan panas secara radiasi itu adalah proses di mana panas mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan ini bisa terjadi tanpa memerlukan media perantara. Nah, suhu itu diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Nah, zat cair sebagai bahan pengisi termometer ada 2 macam, yaitu air raksa dan alkohol. Macam-macam termometer yaitu sebagai berikut. Pertama, termometer zat cair, termometer laboratorium, termometer suhu badan, termometer bimetal, termometer kristal cair, termometer ruangan, dan termometer maksimum minimum. Suhu adalah pengukuran objektif tentang seberapa panas atau dingin suatu benda. Nah, suhu ini bisa diukur dengan termometer yang sudah dijelaskan tadi atau kalorimeter untuk menentukan energi internal yang terkandung dalam sistem yang diberikan. Suhu memiliki 4 skala yang digunakan pada masing-masing kebutuhan, diantaranya adalah Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan skala Kelvin. Nah, skala Celsius itu didasarkan pada 0 derajat Celcius untuk titik beku air dan 100 derajat Celcius itu untuk titik didih air pada tekanan 1 atm. Fahrenheit itu titik beku air didefinisikan sebagai 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air didefinisikan sebagai 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan skala Reaumur itu 0 derajat dalam titik beku air dan titik didih air itu 80 derajat. Nah, yang paling istimewa itu yang dipakai di dunia itu yang sering adalah skala Kelvin. Nah, skala suhu Kelvin ini adalah skala suhu absolut yang ditentukan menggunakan hukum ketiga termodinamika.
Nah, skala suhu absolut ini yang paling umum digunakan di dunia, yaitu tidak memiliki derajat. Sekian penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat dan menambah referensi baca Anda. Nantinya, akhir kata saya mohon maaf dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.